warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Anak-anakku semua, para siswa dan siswi SMA Al-Asriyah Nurul Iman yang berbahagia, semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Anda semua tetap semangat untuk belajar meskipun keadaan sekarang dalam kondisi pandemi. Insya Allah semangat Anda dalam belajar tidak surut sedikit pun, dan semoga kondisi ini segera berakhir dan kembali normal seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita akan belajar ilmu tajwid, yakni suatu disiplin ilmu yang sangat penting untuk dipelajari bagi setiap muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran tidak boleh asal-asalan, karena Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga kemurniannya dari kesalahan-kesalahan, baik dalam membaca maupun dalam penulisan. Membaca Al-Quran tidak seperti membaca kitab-kitab lain buatan manusia. Membaca Al-Quran harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Muzammil ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Wahai Muhammad, bacalah Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Tartil di sini oleh Sayyidina Ali ditafsiri dengan tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yang pertama, tajwidul huruf artinya adalah memperbagus huruf-huruf Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran harus bagus, apa yang kita baca harus sesuai dengan ilmu tajwid. Yang kedua adalah ma'rifatul wuquf, harus mengetahui bagaimana cara mewakafkan bacaan dan juga memulai ketika membaca kembali. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa membaca Al-Quran secara praktek, ya, secara amali itu hukumnya wajib atau fardu ain, karena di situ menunjukkan perintah dengan ada taukid, warattil tartila, warattilil Qur'ana tartila. Itu menunjukkan sebuah perintah yang sangat-sangat dianjurkan, sehingga para ulama tajwid menghukumi membaca Al-Quran secara praktek adalah wajib atau fardu ain. Namun dalam mempelajari ilmu tajwid, ya, mempelajarinya adalah fardu kifayah. Ini berdasarkan ayat tadi. Terus selanjutnya saya sampaikan, membaca Al-Quran itu ada dua model. Ada yang membaca dengan tartil, ada yang membaca dengan lahan. Kalau orang membaca Al-Quran dengan tartil, insya Allah akan mendapatkan pahala dan juga syafaat dari Al-Quran. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran dapat memberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah bagi orang yang membacanya dengan benar. Ketika kita sudah membaca dengan benar, mendapat pahala, mendapatkan syafaat, insya Allah nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah.
Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua tergolong orang yang membaca Al-Quran dengan benar, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, model Al-Quran yaitu membaca Al-Quran dengan lahan, membaca Al-Quran dengan kesalahan karena tidak mau belajar ilmu tajwid sehingga bacaannya salah-salah. Kalau orang sudah membaca Al-Quran dengan lahan atau salah, maka akan mendapatkan dosa. Kalau orang sudah mendapatkan dosa karena tidak membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka akan mendapatkan laknat dari Allah. Ada sebuah hadis menjelaskan, rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'an yal'anuh. Banyak orang baca Al-Quran, akan tetapi justru Al-Quran itu melaknatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau orang sudah mendapatkan laknat gara-gara membaca Al-Quran tidak benar atau salah, tidak mau belajar ilmu tajwid, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua tidak tergolong kepada orang-orang yang membaca Al-Quran dengan lahan. Oleh karena itu, membaca Al-Quran dengan belajar ilmu tajwid sangat-sangat dianjurkan. Imam Ali menafsirkan bahwa membaca Al-Quran harus dengan tartil. Tadi sudah dijelaskan bahwa tartil maksudnya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ada dua poin dalam belajar ilmu tajwid, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yang pertama, tajwidul huruf. Ketika belajar tajwidul huruf ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah asmaul huruf. Ini adalah tahapan paling dasar sebelum Anda belajar makharijul huruf ataupun yang lain. Yang pertama adalah asmaul huruf, yaitu nama-nama huruf hijaiyah dari alif sampai ya yang tidak ada harokatnya. Kemudian baru belajar musammayatul huruf, yaitu huruf hijaiyah yang diharokati, harokat fathah, kasroh, dhammah, dan juga tanwin, ya. Itu belajar musammayatul huruf atau sebutan huruf. Jadi a, i, u, ba, bi, bu, itu pembelajaran musammayatul huruf. Baru setelah itu belajar yang namanya makharijul huruf, yaitu belajar bagaimana membaca Al-Quran dikeluarkan sesuai dengan makhrajnya atau sesuai dengan keluarnya huruf itu. Yang selanjutnya adalah sifatul huruf. Sifatul huruf adalah sifat-sifat huruf yang selalu melekat atau tidak melekat pada huruf tersebut. Nanti ada pembahasan tentang hamz, jahar, ya, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah ahkam tajwid, hukum-hukum tajwid. Nanti ada hukum nun dan tanwin ketika bertemu huruf hijaiyah, ya, ada hukum mim sukun ketika bertemu huruf hijaiyah, nanti ada berapa. Terus ada juga hukum mat. Nah, itu akan dibahas dalam tajwidul huruf. Yang kedua yaitu ma'rifatul wuquf. Tahapan yang harus dilalui ketika belajar ma'rifatul wuquf, yang pertama adalah al-waqfu. Jadi belajar bagaimana mewakafkan bacaan Al-Quran dengan benar. Karena banyak orang membaca Al-Quran tapi salah dalam mewakafkan, sehingga maknanya Al-Quran menjadi salah. Nah, ini yang harus kita hindari. Yang kedua adalah ibtidaul qiraah, bagaimana cara memulai bacaan kembali setelah mewakafkan. Dan yang ketiga adalah gharaibul qiraah, yaitu mempelajari bacaan-bacaan asing yang sulit antara bacaan dan tulisan tidak sama, seperti imalah, ismam, tashil, naql, dan lain sebagainya. Insya Allah dengan kita mempelajari ilmu tajwid, maka kita akan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selanjutnya sebelum saya tutup, saya berpesan, semoga anak-anakku semua meskipun di rumah agar tetap selalu membaca Al-Quran. Jangan
meninggalkan yang sudah diistiqomahkan ketika di pondok pesantren Al Asirul Iman, membaca Yasin setelah maghrib, membaca wirid, dan membaca Al-Quran di hari Jumat, surat-surat pilihan agar tetap selalu dibaca. Semoga kita semua menjadi ahlul Quran yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dalam kesempatan ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah dalam segmen selanjutnya kita akan pelajari secara detail dari pembahasan tajwidul huruf dan ma'rifatul huruf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.